Nongkrong bengong gak ada kerjaan, bingung apa yang harus kita lakukan. Setan lewat menawarkan godaan, perempuan menjanjikan kenikmatan. Tapi ingat istri cantik menunggu di rumah sendirian. Hey hey hey, hey. Nongkrong bengong gak ada, bingung apa yang harus kita lakukan. Setan lewat menawarkan godaan, datang perempuan menjanjikan kenikmatan. Tapi ingat istri cantik menunggu di rumah sendirian. Hei hei hei, jangan nakal, langsung pulang jangan kabur. Hei hei. Yeah. Suara-suara merdu lagi loh. Yeah. Halo. Tayangan kita yang membahas seputar musik, musisi tanah air dan juga mancanegara, di mana lagi kalau bukan Music Everything. Gak ada musik, gak asik. Oke, kali ini aku ditemenin sama Azim. Aduh, ini saking mempesonanya, aku jadi pengen bersin. Serius sih, kayak ngeliat Azim tuh, Azim gitu. Bisa ya, masuk loh Ran. Azim apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Azim ini juga salah satu bisa dibilang anggota dari Sharing Musik Banten, bener? Yeah. Anggota? Apa temen-temen dari Sharing Musik, enaknya bilang apa ya? Anggota kayak partai gak sih? Siapa ya? Ya kayak teman Penghuni. Gitu. Ya, penghuni sih lebih cocok. Penghuni ya. Jadi Azim sudah berapa lama nih ikut sama teman-teman Sharing Musik Banten, atau dari awal sudah? Ya, Tuh kan Azim lagi nih. Ya dari awal ya dibuat. Oke. Saya sudah dikontak sama ininya, sama adminnya. Saya diajak buat masuk, buat gabung bareng. Ya saya mau. Gitu. Oke, 2-3 mingguan lah ya. Ya hampir sebulan. Tahu loh ya. Nah, Azim ini kegiatan sehari-harinya ngapain? Saya kuliah, masih kuliah. Online. Baru masuk atau malah akhir-akhir nih, semester akhir-akhir? Bocoran dong. Semester 7 Kak. Oke. Ya. Mudah-mudahan lulus cepat lah. Amin. Mau jalur corona atau jalur biasa? Lebih mudah itu. Tuh, lebih mudah ya. Kayaknya sekarang pilihan lulus jalur corona lebih mudah ya, karena memang nggak harus ketemu sama dosen secara langsung. Nah, karena kan ini udah berapa lama off kuliah? 6 bulan lebih atau? Ya, dari kan awal masuk semester ini ya. Semester itu bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli udah mulai daring tuh. Karena kan sebelumnya waktu corona kan bulan Maret
Itu diliburkan. Itu masih libur. Oke. Masih libur kita pas mulai masuk akademi baru. Nah, barulah situ mulai daring. Jadi sekitar 3 bulan 4 bulanan lah 3 daring. bulan 4 bulan. Ada merasakan perubahan nggak dari kuliah daring atau online sama kuliah biasa? Banget. Enakan mana? Enakan daring. Nilainya Ambil bobo. terus nggak harus mandi, nggak harus pakai baju rapi gitu ya. Nah, tapi ini mempengaruhi nggak sih sama apa ya, aktivitas di luar, apalagi bisa dibilang musisi lah ya, aku sebut musisi gitu kan. Biasanya kan kalau di rumah itu adalah tempat mencari inspirasi bermusik gitu. Jadi nggak mikirin soal pelajaran-pelajaran yang ada di kampus gitu. Kalau pelajaran ya udahlah di kampus Ya, lah gitu. Kalau di rumah saatnya bermusik aja gitu. Nah, tapi kan sekarang rumah itu bisa dibilang jadi segala macam tempat nih kalau sekarang nih. Itu ada perbedaannya nggak sih atau membagi waktunya gimana? Enggak sih ya. Ya sama aja. Oh, sama aja. Orang karena kuliahnya juga saya males-malesan. Jujur banget lah. Iya. Oke. Ya jadi ya walaupun di rumah ya, emang di rumah dari dulu juga kalau waktu di rumah ya kita main musik gitu. Oke. Jurusan by the way? Jurusan Hukum Tata Negara. Oh, berat nih. Lumayan. Hukum tata negara, Iya. tapi bisa apa ya? Bisa dibilang menghapus stigma kalau misalnya orang hukum itu kaku. Biasanya kan gitu. Hukum tata negara apalagi kaku nih gitu. Orangnya nggak bisa diajak bercanda dan sebagainya. Tapi justru Azim ini memilih bermusik. Nah, ini kan dua sisi yang berbeda sebenarnya. Ya nggak sih? Ya banyak yang bilang gitu juga. Ya karena dari dulu kan sebelum saya masuk kuliah juga udah main musik kan. Oke. Yang salah sebenarnya apa ya? Ya saya masuk kuliah nggak tanpa sepengetahuan apa itu hukum tata negara. Oh, jadi ini tuh bisa dibilang kecelakaan, kecemplung. Oke, baiklah. Jadi masuk ke jurusan itu tanpa tahu sama sekali. Tanpa tahu isinya, iya. Oke. Tapi setelah dijalani, Ya fine. sedikit ada sih yang nyangkut. Ada sedikit lah ya. Iya. Basic-basic lah. Nah, tapi itu kayak aku bilang tadi, beberapa orang kan bilang agak berlawanan nih jurusan di kuliah sama bisa dibilang hobi gitu kan ya. Apalagi kan kalau ngomongin musik, musik itu bisa kita sebut pemanis. Iya. Ya nggak sih? Mau genrenya apapun kayak dangdut, ground sekaligus Iya, itu iya. juga buat beberapa orang kan menurut mereka itu manis-manis aja gitu, Iya, keroncong dan sebagainya. Nah, kamu menghapus pernyataan orang-orang, kok beda sih jurusannya kenceng nih, keras nih, tapi hobinya musik, itu gimana? Iya. Atau diketawain aja lah jawabnya, terus Gua senyumin. lulu. Lo nggak bayarin kuliah gue Iya. gitu ya. Siapa lo? Oke, nah kalau bermusik sendiri udah dari kapan nih, Azmi? Azim. Mulai aktif ya? Iya, dari SMPK atau justru SDK? SMA mungkin. SMA. SMA. Itu ngeband. Mulai ngeband itu SMA sekitar kelas 2 SMA. Oke. Iya. Tapi kalau megang alat musik kayak megang gitar itu saya dari SD, dari kelas 1 SD mungkin udah megang gitar gitu. Oke. Cuman gak ada perkembangan di situ karena kurang dukungan dari orang tua kan. Jadi kalau dulu zamannya anak-anak nongkrong gitu kan, orang-orang gede nongkrong gitu, kita ikut nongkrong situ, nanti diajarin main gitar gitu kan. Kalau yang nggak punya gitar nunggu mereka main dulu baru kita dapat kesempatan main gitu. Oke, menarik sekali. Nanti kita dengar cerita-cerita Azim yang lainnya ya, tapi aku pengen dengar lagi performnya dari Azim. Ini boleh nyanyiin lagu apa ya? Apa deh, boleh bebas yang bisa menghibur Noksimania kira-kira. Lagu-lagu dulu kali ya. Boleh. Plus ya. Boleh. Waduh, luar biasa. Ini dia Noksimania, ada Azim.
Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, sayangku hanya untukmu. Ku ingin tamasya bersama, jauh, 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 melihat pemandangan alam. Indah, indah, indah. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, cintaku hanya untukmu. Dah. Nak Gus, anak minum. Ya, ini jadi pasang.
Cepat, cepat, jangan terlambat, jangan lama-lama. Waktu terus berjalan, sekarang aku butuh kepastian. Dan kini ini, saat ini, waktu yang tepat. Jangan tunggu sampai aku berpaling ke gadis yang lain. Yeah. Kalau suka aku, jawab saja iya. Tak ingin ku dengar mungkin, ho ho. Kalau kau gak suka, bilang terus terang. Jangan kata-kata, terserah, terserah. Ngaku, ngaku, ngaku aja deh. Lo lagi bingung, mikirin antara aku atau putusin pacarmu. Kalau suka aku, jawab saja iya. Tak ingin ku dengar mungkin. Kalau kau gak suka, bilang terus terang. Jangan ada kata terserah, 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 terserah. Tapi kan kalau cewek-cewek emang kata kuncinya adalah terserah. Kayaknya kalau nggak ngomong terserah tuh mungkin bukan cewek. Nah, tadi kan Azim sempat bilang kalau belajar gitar atau belajar bermusik itu udah dari SD lah ya, keinginan. Tapi orang tua tidak mendukung. Waduh, kurang sih. Kurang. Tapi kalau sekarang sudah mendukung aja atau ya udahlah gimana anaknya aja. Mungkin kalau dari pandangan saya, orang tua kayak waktu pertama kali manggung di acara-acara expo gitu. Orang tua kayak ya udahlah, yang penting udah ada penghasilan sedikit mah gitu. Gitu. Jadi sih. Balik lagi kayak ngapain sih ngeband ngapain bermusik gak ada uangnya gitu. Awalnya pasti mikirnya kayak gitu. Ya mungkin ya. Tapi kan? Ketika sudah dibuktikan sama Azim bisa kok gitu, sedikit-sedikit, tidak tidak minta duit terus gitu ya, ada penghasilan dikit-dikit, akhirnya luluh boleh. Takutnya kan karena memang kuliahnya udah di hukum tata negara, terus kayak semakin strict nggak boleh bermusik gitu, tapi untungnya boleh ya.
Ya kalau sama ibu mungkin ya. Karena bapak kan kalau Oh, gitu akademisi juga. itu kuat dia kalau Oke. dari sudut bapak. Oke. Tapi masih berusaha Kak untuk meyakinkan Bapak kalau tenang, dua-duanya akan berjalan secara seimbang gitu. Masih berusaha. Masih berusaha. Mudah-mudahan aja kan. Tapi basic Azim nih sukanya genre-genre apa sih? Kalau saya, Heeh. kalau buat Dari didengar, awal. kalau buat didengar sukanya kayak blues gitu sih. Oke. Kalau buat main ya kadang kalau suka juga blues juga masuk gitu. Mhm. Tapi kalau kayak mau bikin lagu apa kan kalau main blues kan harus ada tim juga Iya. susah gitu kan. Paling folk sih. Kalau Oke, buat bikin lagu folk gitu. lagi, kayak lagi musim ya. Nah, Karena mungkin yang mudahnya. nah itu tadi bikin-bikin lagu. Sudah adakah yang jadi Alhamdulillah. hasilnya? Ada. Berapa lagu? Ada satu mah. Satu. Nah ini dibuatnya emang udah lama direncanakan atau akibat pandemi jadi kreatif bikin lagu gitu karena Udah gabut? lama. Oh udah Udah lama. Tentang apa? Tentang sesuatu dan dalam ya. Curhat kayaknya. Enggak sih, ini cerita temen. Oke. Jadi cerita temen kayak ada temen. Hah? Boleh ini ya Ih nggak apa-apa, tentang boleh. lagunya. Boleh, Jadi boleh. ada yang namanya Agung gitu kan. Oke, Temen oh saya sebut punya- lah namanya, Iya, hei namanya Agung. Agung gitu kan. Itu judul lagunya. Oh, Itu judul lagunya namanya Agung. kirain. Ya ketepatan juga temen saya Agung. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai Agung. Oke. Karena si Agung ini ya karakter Agung sih mungkin yang ada di lagunya. Gitu. Hmm. Ya sih gitu deh. Karakter seperti apa nih? Karakter yang wani angas apa ya? Apa itu? Apa ya? Kayak berani kandang gitu Oh, sih. oh, jago Jago kandang. kandang. Baik. Cuman ke perempuan gitu dia jago kandang. Oke, baiklah, menarik ya. Iya. Tapi itu baru oret-oretan lagunya atau memang udah diproduksi, udah dinyanyiin, udah di pokoknya udah paket lengkap Belum sih. produksinya. Baru ini doang ya, apa kayak rekaman biasa aja gitu. Oke. Tapi udah bisa didengerin lah ya, Ya. lagunya kayak apa. Dengerin kalau mau dengerin minta kirim aja kita kirim. Belum Boleh. ada di ini Nah, soalnya. ini kan cerita temen ya, bisa Iya. dibilang si Agung itu. Ketika didengerin nih, Gung ada lagu yang lo banget gitu. Itu pendapatnya gimana? Saya buat lagunya di depannya Agung, di depan orang ya kok. Oke, iya, tapi ketika jadi sudah dinyanyikan gitu. Nah, Agung tuh gimana Nyengir-nyengir responnya? aja dia. Oke. Tapi akan jadi senjata untuk mendekati wanita kayaknya. Iya. Saya punya lagu loh gitu ya nggak Iya sih? mungkin. Nah, ngomong-ngomong soal lagu tadi kan katanya Azim genrenya sebenarnya adalah blues, tapi kalau untuk produksi atau bikin-bikin sendiri folk gitu kan. Nah, dari berbagai macam genre, berbagai macam lagu gitu ya, yang bikin hidup lo ngerasa manis banget ngedengerin lagu itu atau ini punya kenangan manis tersendiri, pengalaman manis tersendiri itu lagu apa? Apa ya? Kayaknya terlalu banyak jadi susah Iya, gitu iya. jawabnya. Manis semua tahu. Gimana? Ya gimana situasi aja sih kak. Oke. Kalau situasinya lagi seru kan, Ah, ada lagunya. apa kalau boleh misalnya lagi seru apa Kalau nih lagi lagu seru, manis Disigit menurut gitu. Azim? Hah? Disigit. Oke. Ya. Kalau lagi galau lagu manis bangetnya apa? Kalau lagi galau itu biasanya dengerin lagunya Float sih. Oke. Kalau lagi fall in love, lagi jatuh cinta banget nih biasanya semuanya manis, tapi pasti ada yang paling manis dalam hidup lo. Itu lagu apa? Apa ya? Oh, ini apa lagunya yang aduh lupa aku. Apa? Ayo. Lupa. Terlalu banyak kayaknya ya. Nah, ngobrolin soal manggung-manggung tadi. Ya. Pertama kali manggung itu zaman kapan dan di mana?
Pertama manggung itu tahun 2017 Oke. di Serang Expo waktu itu. Itu yang langsung orang tua nonton? Orang Enggak tua juga. saya suruh datang. Tapi datang bener? Datang. Oke. Terus ketemu sama, saya dapat support Heeh. dari musisi legend ya menurut saya, Ikang Fauzi. Oh, Waktu oke. itu dia lagi jadi brand ambassador. Mhm. Saya ketemu, kamu yang ngamen ya, kata dia. Oh, Iya, seru iya banget. Kang. Iya Om, kata saya. Lanjutin ngamennya. Saya juga hidupnya dari ngamen gitu. Oke, kayak memang benar-benar harus apa ya, punya sesuatu yang pertama kali yang disaksikan orang tua dan benar-benar langsung oke, kamu boleh gitu. Nah, masih ingat gak lagu pertama yang dinyanyiin waktu manggung pertama kali? Masih. Lagunya? Masih. Boleh nggak nih Nongski Mania dengerin? Ini challenge permintaan dikit juga nggak apa-apa. Ya. Ini kan yang namanya manggung ya. Ini mau manggung bener-bener manggung pertama kali dengan pastinya lagu yang suka banget juga gitu kan. Yang pasti nggak bisa dilupain. Manggung pertama dan lagu pertama dibawain ketika manggung. Ya, boleh. Oke. Main sekarang. Boleh sekarang. Fly me to the moon, let me place among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In another world, hold my hand. In another world, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship at the door. Another world, please be true. Another world, I love you. Boleh dijawab I love you tuh nggak sih? Itu. Keren, Udah keren, agak lupa keren. sih. Tapi aku penasaran, Azim ini ada basic apa les vokal nggak sih? Enggak. Nggak. Jadi emang benar-benar otodidak sendiri, belajar sendiri. Oke, aku pikir kamu belajar gitu. Mahal sih mungkin. Mau realistis ya, mahal gitu. Nah, kalau itu kan manggung pertama di Serang Expo. Nah, selanjutnya pasti kan ada manggung-manggung yang lainnya gitu karena wah semakin dikenal gitu kan ya. Tapi manggung pertama pasti gugup nggak sih atau karena emang udah terbiasa nyanyi di depan banyak orang ya udahlah biasa aja gitu. Gugup nggak sih? Gugup. Grogi nggak sih? Gugup. Tapi cara ngatasinnya gimana? Waktu itu, ini tips menghadapi gugup pada saat manggung ala Azim. Dulu tuh sama kakak tingkat Oke. ada namanya public speaking. Mhm. Public speaking itu ngomong di depan Iya. orang banyak kan. Anggap orang di depan itu nggak ada. Oke. Jadi kita nyanyi, ya ibaratnya kita lagi di ruangan sendiri gitu. Mhm. Ya kita nyanyi aja asik sendiri gitu. Nggak peduli orang apain. Tapi ada pengalaman yang nggak bisa dilupain gak sih pada saat manggung pertama kali? Nggak ada sih. Kenapanya? Atau biasa aja ya udah selayaknya manggung biasa gitu? Pernah sih pengalaman ya manggung ya sejenis kayak di expo-expo gitu. Oke. Pernah ada. Ini pengalaman apa nih? Menyedihkan, lucu, atau Kalau menurut saya sih karena saya ketidaktahuan aja gitu. Karena ya kebodohan saya mungkin. kepolosan? Kepolosan, Ya, ya. ya. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi begini, waktu awal manggung kan saya ada apa ya jargon lah ibaratkan kayak assalamualaikum. Oke, opening Openingnya. talknya, oke. Yang jawab masuk surga, yang nggak jawab masuk neraka. Saya bilang gitu kan.
Terus kata IO-nya, di depan ini ada, di depan panggung ada Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya nggak jawab. Setelah manggung saya dipanggil sama IO-nya, Ajim sini, kamu tahu nggak yang di depan tadi siapa? Nggak lihat kak. Itu Pak Wali Kota, Ajim. Ya mungkin Pak Wali Kotanya jawab, tapi dalam hati ya, mungkin, ya kan nggak ada yang tahu kan. Gitu. Tapi setelah itu opening talknya akan tetap itu apa diganti? Enggak, nggak saya nyebut nggak mau lagi. Udah saya nggak pakai setelah itu, saya takut. Jadi ala-ala Ustadz ya, Bo. Jadi kayak yang jawab masuk neraka, yang nggak jawab masuk neraka, kayak tahunya. Ternyata itu kasar. Iya, nggak apa-apa lah ya. Jadi pembelajaran sekarang. Nah, kalau pernah nggak sih manggung-manggung yang dadakan gitu? Sering. Seringnya dadakan malah. Iya, seringnya dadakan. Karena ya ini kan relasi kan bukan dari ini doang ya. Banyak dari teman, Jim besok main. Duh, ya saya kontekan dulu. Ada, saya punya teman juga yang sering manggung bareng. Tapi penasaran juga karena kan masih tinggal sama orang tua juga kan. Iya, masih. Kalau keluar buat manggung gitu ya, buat bermusik, itu izinnya gimana? Apa izinnya ke ibu aja, ke bapak enggak? Ya rata-rata kalau mau izin, ya saya selalu izin ke ibu, ke bapak aja. Jadi waktu pertama sih mungkin pertama kali manggung gitu, itu nggak izin dulu. Datang izin dulu, nanti difotoin kirim ke mama. Mama besok datang aja manggung gitu. Aduh. Tapi pernah nggak sih ada apa ya, ungkapan dari orang tua Azim? Tapi nanti ada deh dijawabnya ya setelah yang satu ini. Jadi Noski Mania, acara ini pastinya bisa disaksikan di web streaming di www.sultantv.co, YouTube dan juga Facebook. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap di Music Everything, gak ada musik gak asik.
Balik lagi di Music Everything. Gak Gak ada ada musik, musik, gak gak asik. asik. Tapi sepakat gak sama itu? Gak ada musik, gak asik. Sepakat banget. Sepakat. Tapi pernah gak sih seharian di rumah gak dengerin musik? Enggak, Pasti ada musik. pasti ada musik. Oh, tapi orang tua juga suka musik. Balik lagi ke mama gitu. Kayaknya emang udah terjawab ya sebenarnya suka seni musiknya dari siapa ya? Ya, Dari mama. mungkin. Mama juga dulunya jajan penyanyi lagi. Enggak, ya suka nyanyi-nyanyi aja mama. Oke, Bukan enggak oke, penyanyi. oke. Nah, dari berbagai genre yang ada di Indonesia ya, musik gitu ya. Selain blues dan juga folk, pernah nyoba genre lain gak sih? Pernah. Apa nih? Dangdut kah mungkin? Atau reggae kah? Reggae pernah. Reggae pernah? Pernah. Reggae itu waktu manggung waktu sama band ya, Mhm. full band itu. Band saya dulu pernah bawain lagu-lagu reggae gitu Mhm. di Untirta. Oh, oke. Dia cerita. Perbedaan apa ya? Vibes-nya dari reggae terus tiba-tiba sendiri yang folk itu gimana? Apa yang menjadi perbedaan terbesar kalau menurut Azim? Kalau kayak gitu reggae kan masuknya full band ya. Heeh. Kayak kita bareng-bareng apa-apa bareng-bareng Oke. gitu kan. Mau ngulik ya bareng. Kalau folk ya saya sendiri pun main sendiri juga. Mikir sendiri. Iya bisa mungkin ya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan yang ditulis dan baru jadi itu lagu yang agung-agung itu Ya, baru Bung. satu lagu. Kira-kira next udah ada kepikiran mau bikin lagu yang seperti apa belum sih? Udah ada. Udah ada. Iya. Curhatan juga atau temen juga? Enggak. Kalau ini ya kepikiran aja. Kepikiran apa nih? Nih, kalau musisi-musisi Indonesia kan selama pandemi ini jadi kayak mereka juga nggak bisa konser, mereka nggak bisa kemana-mana tur. Tapi justru banyak melahirkan karya-karya yang berhubungan dengan di rumah aja Iya, gitu. iya. Kayak Tulus juga ada, terus kayak Yura juga ada. Nah, kalau Azim selama pandemi ini menghasilkan sebuah karya nggak sih, atau ya udahlah kegiatannya nggak jauh berbeda sama sebelum pandemi juga? Ya ada sih sedikit mah gitu. Ada teman yang ngajakin kayak kolaborasi gitu, Oke. kolaborasi ya musik virtual gitu kan. Mhm. Ya pernah juga buat itu. Nah itu seru tuh. Ya ada di Instagram saya kok, ada Oh di boleh, Instagramnya apa? Azim Adestia. Azim Adistia, boleh Follow, bro. di follow. Kalau nggak follow masuk neraka. Jangan. Bercanda Bercanda. Bercanda, sayang. Kayaknya jadi apa ya, kata-kata khasnya Azim ya. Kalau nggak jawab masuk neraka. Jangan, udah enggak Udah enggak, udah taubat ya. Udah taubat sekarang. Udah berarti semuanya masuk surga. masuk surga insyaallah, amin. Amin. Nah, kalau ke cover lagu gitu suka juga nggak atau enggak? Ya lumayan sih, lumayan suka. Lumayan Karena juga. kan bahan kalau buat perform gitu. Oh, atau latihannya juga dari Ya, cover ya, juga. pasti. Ya paling ada aransemen yang baru gitu. Mhm. Yang diganti sama teman-teman ini band gitu. Oke. Nah, yang tadi aku bilang, ada nggak sih nasehat atau wejangan nih dari orang tua yang dibilang mendukung 100% juga enggak, dibilang larang juga enggak gitu. Pasti ada nih yang Ya. diucapin. Boleh nggak sih dikasih tahu ke Nongskimania? Ini kan bisa jadi pelajaran buat semua orang juga ya pastinya. Ya boleh. Ya mungkin kalau mama gitu. Ah? Waktu itu saya ngelihatnya dari update status. Oh. Dan status mama, foto saya lagi manggung gitu ya. Oh. Baru. Waduh. Apa Jadi, tuh kata mama? Ya kata-katanya kurang lebih begini. Kayak bebas kamu bermusik, mau gimana pun itu musiknya. Yang penting satu, jangan tinggalin sholat. Dalam ya. Aduh, apalagi seorang ibu loh yang ngomong Iya. gitu. Walaupun gak ngomong secara langsung, mungkin mama juga tipe-tipe yang gengsi ya sih Iya. buat ngomong secara langsung gitu ya. Ya Tapi mungkin. ngedukung doa. Waduh.
apapun yang membahagiakan lakukan, apalagi bermusik, yang penting jangan tinggalkan Tinggalin sholat. Kalau papa no comment. Ya, yang penting kuliahnya jalan. Itu dia sih, bener sih. Kalau lebih ke akademis sih biasanya kayak gitu ya. Nah, pengalaman yang tidak mengenakan selama di dunia musisi, bermusik, ada gak sih? Pernah sih. Yang bener-bener bikin kayak males deh gitu. Ya. Oh, ada mungkin ini ya, kayak apa? Males nih udah main di sini lagi gitu. Oh, kenapa tuh? Jadi pernah waktu itu disuruh manggung. Heeh. Saya udah kumpulin teman-teman kan, udah briefing, udah latihan segala macam. Acaranya nggak jadi, Oke. diganti sama orang lain. Oh, sakit ya? Sakit, Tapi masukin tak berdarah ya? Iya, udah males main di situ lagi, udah jangan main di situ lagi gitu doang sih. Oke. Nah, bisa dibilang Azim nih berdiri atau tetap semangat di dunia musik dari dukungan teman-teman sekitar juga. Karena memang kan keluarga nggak 100% banget tapi didukung. Tapi kan yang menguatkan justru teman-teman sesama gitu. Nah, ini dong kasih semangat buat Nongskemania yang mungkin ini satu pengalaman nih, kayak mau maju tapi takut-takut karena orang tuanya tidak terlalu mendukung gitu. Ya, teman-teman, Ya semangat dong. Waduh. semangat. Ya, bermusik itu bebas ya, Kak ya. Oke. Jadi kita jangan terpengaruh dulu sama omongan-omongan orang. Ya sekalipun itu orang tua kita, tetap orang tua maunya yang baik-baik gitu kan. Kita bermusik nggak negatif kok gitu kan. Ya kecuali emang kitanya musik buat dapet cewek banyak kan ada. Ya, sifat-sifat begitu kan ada. Ada temen aku kayak gitu Iya, soalnya. itu ada sifat begitu. Ya usahakan bermusik itu kita meluapkan karya gitu. Oke, berarti tergantung niat. Tergantung niat, Kak. Oke. Ya tetap semangat, kalau bisa bikin karya sendiri walaupun cuma satu gitu kan, yang penting adalah Betul. itu, Dan tetap dibuktikan ya. tetap dibuktikan. Boleh dong promo sosmednya Azim nih, biar Nongskimania pada follow, lihat karya-karyanya. Jangan lupa follow Instagram Azim Adestia, udah itu sih. Oke, baiklah. Terima kasih Ya, sudah main-main ke sama-sama. Music Everything. Dan buat Nongskimania juga yang sudah menyaksikan, kalau yang belum bisa langsung menuju ke YouTube ya di Sultan TV, dan penasaran sama lagunya Azim yang Gung. Oke, kita akan melihat langsung perform dari Azim. Terima kasih buat semuanya. Bye. Azim. Ya. Gung, aku mau bercerita. Tadi malam ku dikejar-kejar mimpi. Aku bingung, padahal tadi malam aku gak tidur. Oh ternyata ku bermimpi untuk memiliki dia. Gung, aku mau bercerita. Tadi malam aku habis 3 gelas. Aku mabuk, semabuk-mabuknya. Oh ternyata yang ku minum 3 gelas baygon.
aku serius. Tadi malam ku dihampiri wanita. Dia menggenggam erat kedua tanganku, dan ku balas, ku cubit pipi dan ku belai rambutnya. Andai saja aku bisa putar kembali waktu, aku menyesal biarkan dia pergi jauh. Andai saja aku bisa ulang kembali waktu, akan ku cium, akan ku peluk erat tubuhnya. Hore, Pis Agung. Seru juga lagunya ya.